Teman-teman, tadi saya melanjutkan di sini karena PowerPoint-nya ada bermasalah sedikit. Saya akan melanjutkan ya. Tadi kita sudah ketahui bahwa X fungsi T itu adalah A cos omega T. Dan V-nya adalah turunan dari XT turunan dari A cos omega T. Hasilnya adalah min A omega sin omega T. Sedangkan untuk percepatannya adalah A fungsi T merupakan turunan dari kecepatan, sehingga bisa kita tulis di sini kecepatannya adalah A omega sin omega T, maka percepatannya menjadi min A omega kuadrat cos omega T. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat sketsa. Nah, kita mulai dengan membuat sketsa dari posisi X fungsi T. Maka kita harus membuat grafik ya. X fungsi T. Jadi X-nya di sumbu Y dan T-nya di sumbu X. Begitu. Dengan XT-nya ini kita tahu adalah A cos omega T. Kita tahu A-nya ini adalah 2 mm dan omeganya A adalah 2 mm dan omeganya tadi kita sudah hitung yaitu setengah pi radian per second. Kita misalkan saat T sama dengan 0, maka omeganya adalah 0 ya. Jadi di sini maka X-nya adalah A cos omega T. Jika omeganya 0, maka X-nya sama dengan 0 juga. Sehingga saat T sama dengan 0, X-nya pun sama dengan 0. Oh maaf, cos 0 itu 1 ya. Berarti ini nilainya 1. Jadi saat T sama dengan 0, itu nilai X-nya adalah 1. Oh, 1 dikalikan A ya. 1 ini bernilai 1 dan ini adalah A, maka hasilnya adalah A atau 2 mm. Jadi kita tulis di sini 2 mm atau A gitu ya. Maka saat T sama dengan 0, A-nya sama dengan X-nya sama dengan A, sehingga titiknya di sini. Sekarang kalau kita misalkan T-nya sama dengan 1 gitu ya. T sama dengan 1, maka omega sama dengan omega sama dengan berapa? Omega T di sini ya. Omega T sama dengan omeganya 2pi. Omeganya adalah berapa tadi? Setengah pi ya. Dari perhitungan kita sudah tahu bahwa omeganya saat T sama dengan 1, omega T-nya berapa? Omeganya kita tahu adalah setengah pi. T-nya adalah 1 ya, maka dikalikan 1 sama dengan setengah pi. Nah, kalau setengah pi maka X-nya, X adalah A cos omega T dengan omega T-nya adalah setengah pi ya. Maka cos setengah pi berapa? 0 ya. Cos setengah pi itu 0. Jadi saat T sama dengan 1, X-nya sama dengan 0 gitu. Dan bagaimana dengan X sama dengan 2? T sama dengan 2.
Saat T sama dengan 2, omega T-nya berapa? Omega T, omeganya sama dengan setengah pi, ya, dikalikan dengan 2 sama dengan pi. Nah, maka X-nya sama dengan A cos omega T atau A cos omega T-nya adalah pi ya, cos pi. Cos pi, maka cos 180. Cos 180 itu minus 1 ya. Jadi di bawah sini. Mungkin gambarnya akan saya perbaiki gitu. Jadi tadi saat T sama dengan 0 ada di A sama dengan 2 mm, dan saat T sama dengan 1 di 0, kemudian saat T sama dengan 2 itu di min A ya, karena cos pi itu adalah min 1, maka hasilnya adalah min A atau min 2 mm. Berarti min 2 mm itu di sini ya, min A. Kemudian yang di atas ini adalah XT Y-nya ya. Dan yang di atas ini adalah A sama dengan 2 mm. Jadi kalau kita ini begini. Nah, saat T sama dengan 3 gitu ya, hasilnya akan sama dengan T sama dengan 1. Nah, akhirnya akan berulang seperti ini. Oke. Kemudian untuk V bagaimana? Untuk V sama ya, kita akan membuat di sini adalah sketsa X, di sini adalah sketsa V. V-nya adalah berapa tadi? Min A omega sin omega T gitu. Oke, kita buat sketsanya dulu. Sumbu X-nya adalah V dan sumbu Y-nya adalah T. Oke. Kita misalkan sama ya, saat T sama dengan 0, maka omega T sama dengan 0 juga. Saat omega T sama dengan 0, V-nya berapa? V-nya adalah berapa tadi? V adalah min A omega sin omega T. Dan V-nya adalah min A omega. Nah, kalau omega T sin omega T, ketika omega T-nya 0, berarti sin 0 ya. Sin 0 itu 0 ya. Jadi 0 di sini. Jadi saat T sama dengan 0, V-nya sama dengan 0. Kemudian saat T sama dengan 1, omega T-nya sama dengan berapa? Omega T-nya sama dengan, sama ya, setengah pi. Jadi V-nya adalah min A omega sin setengah pi. Sin setengah pi itu berapa nilainya? 1 ya. 1 dikalikan min A omega berarti A omega ya. Min A omega berarti let's say di sini adalah min A omega, maka saat T sama dengan 1 dia di sini. Ya. Kemudian saat T sama dengan 2, omega T sama dengan pi. Ya, karena setengah pi kali 2. V-nya sama dengan min A omega sin pi. Sin pi itu berarti berapa? Sin pi itu 0 ya. Sin pi itu 0. Nah, berarti di sini benar ya? Oke. Ya, sin pi itu kan 0 ya.
sin 0, 0, sin setengah pi itu 1, kemudian sin pi itu adalah sin pi itu adalah 0, bener ya. Kemudian saat T sama dengan 3, coba. Saat T sama dengan 3, itu omega T-nya sama dengan 3/2 pi. Maka V-nya sama dengan min A omega sin 3/2 pi. 3/2 pi itu berarti berapa? 270 derajat ya. 270 derajat itu sin 270 derajat itu min 1 ya. Nah, min 1 dikalikan dengan min A kali W sama dengan A. W berarti di atas ini. A, W ini. Nah, begini. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Nah, ini menyimpulkan bahwa ketika kita jajarkan gitu ya, berarti ini adalah posisi gitu ya. Lalu kita gambarkan juga apa ini? V, maka saat T sama dengan 0 di sini, T sama dengan 1 dia di sini. Let's say A min omega itu di sini misal ya. Di bawahnya lagi. Ini itu. Kemudian saat T sama dengan 2 ya, T sama dengan 2 dia di sini. Ini di 0 sini. Gitu ya. Kemudian T sama dengan 0, 1, 2. Kemudian saat T sama dengan 3, T sama dengan 3 dia di atas ya. Di atas, let's say di sini. Nah, beginilah nanti grafiknya ya. Ini kalau kita lihat ada pergeseran ya kan, ada pergeseran antara yang ini yang X dan ini yang V ya, ada pergeseran sebesar berapa ini berarti setengah pi ya, ada pergeseran setengah pi, seperempat pi, jadi ada pergeseran seperempat pi. Maka untuk V-nya itu juga bisa kita tulis dalam bentuk cos tapi ada V-nya gitu ya. Oke. Jadi maksud saya adalah X sama dengan A cos omega T. Dan V-nya itu kan min A omega sin omega T ya. Ini. Tapi kita bisa juga dalam bentuk cos, tapi harus ada A omega gitu. Cos omega T plus V. Nah, V-nya ini yang diganti dengan 1/4 pi gitu ya. Karena ini ada pergeseran 1/4 pi. Begitu, jadi teman-teman. Oke. Ini untuk sketsanya, dan saya rasa untuk A itu juga bisa di sketsa gitu ya. Nah, pasti nanti A-nya juga ada pergeseran. Oke. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa saat T sama dengan 0 itu X-nya maksimum. Ya kan? Saat T sama dengan 0 itu X-nya maksimum, yaitu yang disebut dengan amplitudo atau X0. Sedangkan saat T sama dengan 0 itu V-nya 0 ya. V-nya 0. Jadi sesaat mau bergerak itu V-nya 0.
Jadi nggak ada kecepatan di situ karena baru mau bergerak gitu ya. Nah, percepatannya bagaimana saat itu? Nah, ini nanti bisa kalian tuliskan apakah itu percepatannya maksimum atau nol gitu ya. Sekilas kalau percepatan itu adalah cos, maka rasa-rasanya akan maksimum juga. Jadi saat T sama dengan 0, percepatan maksimum, V-nya 0, dan posisinya adalah maksimum gitu. Karena cos ya gitu. Jadi itu teman-teman untuk perbedaan antara kecepatan, percepatan, dan posisi begitu, dan makna fisisnya ya. Jadi makna fisisnya bisa kita amati gitu ya dari gambar. Oke, ini saya buat satu lagi lah di bawah ya. Jadi makna fisisnya tadi diketahui saat T sama dengan 0, XT-nya itu maksimum atau sama dengan amplitudonya atau X0 maksimum. Sedangkan saat T sama dengan 0, V-nya 0 atau minimum ya. 0 ya, 0. Karena mungkin barangkali nanti ada minus kan. Jadi 0. Kemudian saat T sama dengan 0, A-nya berapa? A-nya tadi belum kita hitung, tapi A-nya itu adalah minus A omega kuadrat ya, cos omega T. Jadi saat T sama dengan 0, omega T sama dengan 0. Nah, cos 0 adalah cos 0 itu 1 ya, maka nilainya adalah min A omega kuadrat. Jadi ada nilainya. Maksimum tapi negatif gitu ya. Negatif maksimum. Nah, apa yang terjadi sih? Itu. Jadi kalau misalnya kita sistem pegas bermassa yang melakukan SHM ini, misal kita modelkan dengan seperti ini yang ada pegasnya disambungkan dengan M. Saat diberikan pergeseran, misal atau simpangan ya sebesar delta X gitu. Simpangannya misal sebesar delta X-nya ini kalau dalam sini ini sama dengan A ya, sama dengan X0 yaitu 2 mm. Jadi di sini kondisi ditarik, diberikan simpangan. Nah, inilah saat posisi ini sebelum dia dilepaskan. Sesaat sebelum dilepas. Itulah T sama dengan 0. Jadi setelah ditarik ke kanan, sesaat sebelum dilepas itu adalah kondisi saat dia mau bergerak secara natural. Yaitu adalah saat T sama dengan 0. Nah, saat ini benda diam karena baru mau bergerak, maka kecepatannya 0. Posisinya di mana? Posisinya di X0 atau 2 mm karena berpindah. Gitu ya. Kemudian A-nya itu kondisi maksimum negatif. Maksimum itu artinya dia memiliki percepatan nilai terbesar tapi arahnya negatif. Karena sesaat sebelum bergerak itu tendensi bergeraknya adalah ke kiri, yang mana ke kiri itu berlawanan arah dengan simpangan yang diberikan yaitu ke kanan, maka dia nilainya negatif. Tapi di situ percepatannya maksimum. Karena nanti beriring semakin ke kiri nanti percepatannya akan semakin kecil gitu ya. Akan semakin lambat, kemudian semakin cepat ke sana,
lambat lagi, semakin cepat lagi, semakin lambat, semakin cepat gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi fisisnya adalah saat T sama dengan 0, posisi maksimum, kecepatannya 0, dan percepatannya maksimum tapi berlawanan arah dengan kesimpangan yang diberikan. Gitu. Jadi teman-teman, untuk arti fisisnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.